Pada zaman dahulu, menceritakan dua pemuda yang sakti, memiliki sifat yang berbeda, yaitu Bujang Beji memiliki sifat yang sombong dan suka mendengki, sedangkan Marubai memiliki sifat yang rendah hati. Baik Bujang Beji dan Marubai sama-sama memiliki pekerjaan sebagai penangkap ikan. Bujang Beji menangkap ikan di Sungai Simpang Kapuas, sedangkan Marubai menangkap ikan di Simpang Melawi. Bujang Beji selalu membawa pulang semua ikan, baik ikan besar maupun ikan kecil. Akibatnya populasi ikan di Simpang Kapuas semakin menyusut. Berbeda dengan Bujang Beji, Marubai selalu melepaskan ikan-ikan yang masih kecil. Dia hanya membawa ikan yang sudah besar. Hal itulah yang membuat populasi ikan di Simpang Melawi masih tetap terjaga. Populasi ikan yang terus menyusut di Simpang Kapuas pun membuat hasil tangkapan Bujang Beji semakin sedikit. Hingga suatu hari, Bujang Beji yang mendapat sedikit ikan melihat Marubai membawa banyak ikan yang besar. Rasa dengki pun menghinggapi dirinya. Didorong rasa dengki ini untuk mengalahkan Marubai. Bujang Beji pun menangkap ikan dengan cara menggunakan racun. Ikan sungai Kapuas yang terkena racun itu pun mabuk dan menggelepar di permukaan sungai. Dengan cara tersebut Bujang Beji bisa mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak, bahkan lebih banyak dari yang didapatkan Marubai. Namun, bukan hanya populasi yang menyusut, ikan-ikan di Sungai Simpang Kapuas pun semakin habis akibat terkena racun. Kedengkian Bujang Beji semakin menjadi, ketika ia melihat Marubai tetap saja membawa banyak ikan. Aku akan menutup aliran Sungai Simpang Melawi, menggunakan puncak bukit itu, ucap Bujang Beji dengan penuh dengki. Bujang Beji yang dipenuhi dengan rasa dengki itu memiliki rencana jahatnya untuk mengeringkan Sungai Simpang Melawi agar Marubai tidak bisa lagi mendapatkan ikan. Dengan kesaktiannya, Bujang Beji membelah puncak bukit batu. Ia kemudian membawa batu besar itu dengan kedua tangannya. Tanpa disadari Bujang Beji, sombong sekali manusia itu. Dengan seenaknya memotong puncak sebuah bukit, ucap bidadari. Bidadari itu marah melihat ulah Bujang Beji yang seenaknya memotong puncak bukit batu. Tiba-tiba saja, bidadari itu mengirim sebuah petir dan menyambar tubuh Bujang Beji. Bujang Beji yang tidak mengira hal tersebut, ia pun terkejut dan batu besar itu jatuh. Betapa marahnya ia mengetahui ada sosok bidadari yang mengirimkan petir. Awas kau, aku akan menuntut balas, kata Bujang Beji kepada bidadari itu. Ketika mau mengangkat batu yang jatuh itu, kenapa batu ini sangat susah sekali untuk diangkat, kata Bujang Beji. Bagian dari batu itu ternyata menancap sangat dalam ke dalam tanah. Bujang Beji pun tidak berhasil mengangkatnya. Melihat rencananya gagal, ia pun bersiap-siap untuk menuntut balas. Dia sengaja menancapkan pohon kumpang mambu. Dalam beberapa hari saja, pohon tersebut tumbuh tinggi hingga mencapai langit. Nah, aku akan menuntut balas kepada bidadari yang telah menggagalkan rencanaku, kata Bujang Beji dengan kesal. Sebelum memanjat pohon tersebut, ia memberikan sesaji kepada hewan-hewan hutan agar tidak mengganggu rencananya. Sepertinya Bujang Beji lupa memberikan sesaji kepada rayap dan beruang. Tanpa menunggu lama, rayap dan beruang itu menggerogoti pohon kumpang mambu itu. Para rayap itu menyusul dengan pasukannya. Sementara itu Bujang Beji hampir mencapai langit dan tiba-tiba saja pohon itu bergetar karena usaha rayap dan beruang berhasil. Pohon kumpang mambu pun roboh seketika. Setelah mereka gerogoti, Bujang Beji pun jatuh dari ketinggian, sehingga menyebabkan kematiannya. Gagal sudah rencananya untuk mengeringkan Sungai Simpang Melawi serta membalas perbuatan bidadari. Sedangkan tempat jatuhnya batu raksasa itu kemudian dikenal dengan nama Bukit Kelam. Bukit Kelam saat ini menjadi tempat wisata dengan pemandangan hutan di sekitarnya yang sangat indah. Itulah ulasan singkat tentang asal-usul Bukit Kelam yang ada di Kabupaten Sintang.